Ya, selamat datang dan bergabung lagi di Zoom online GKIN Live Web Ministry. Ini sudah session yang ke-10. Malam hari ini akan disampaikan tema patung Michelangelo dan pahlawan. Baik, sebelum mulai saya akan tampilkan sebuah share screen polling. Jadi nanti semuanya bisa isi langsung dan akan langsung tampil di pollingnya. Langsung dipilih saja pollingnya dan langsung bisa diisi. Apakah sudah kelihatan pollingnya di layar? Ya, dimulai. Ada 10 pertanyaan, silakan diisi saja. Langsung dijawab pollingnya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Ya. Dari mana Anda mendapatkan info webinar ini? 100% semua dari WA. Yang kedua, Anda mengikuti acara webinar ini sudah berapa kali? 50% ya, rata-rata di atas 5 kali, 40% di bawah 5 kali. Ya. Perangkat apa yang Anda gunakan saat ini? Kebanyakan menggunakan laptop 50%, handphone 40%. Yang menggunakan dua-duanya 10%. Dari mana lokasi akses Anda saat ini? Paling banyak saat ini adalah dari Jawa, Bali, Sumatera. 5. Apakah kondisi jaringan sinyal Anda saat ini? 70% bagus, 30% sedang. Pukul berapa sebaiknya acara webinar ini diadakan? 50% kita jam 7 dan 40% tetap di jam 6 atau 18. Apakah Anda menonton kembali hasil rekaman video dari webinar ini? 50% tidak, 30% kadang-kadang, 20% ya. Apakah Anda mengenal lembaga GKIN Kita Dunia? 70% ya, 20% tidak, dan hanya 10% mengenal GKIN. 9. Jika nanti membuat acara pelatihan secara online, manakah yang Anda pilih? 50% untuk guru sekolah minggu dan anak, 50% untuk penginjilan, pemuritan, hermeneutik, dan homiletika. Ya. Yang terakhir, jika pandemi COVID sudah berlalu, kami akan membuat kegiatan online bersama anggota grup ini. Acara yang Anda usulkan, 50% usulkan retreat atau camp, 30% catering, 20% seminar. Ya, itu polling kecil-kecilan, kira-kira gitu. Oke, baik. Langsung saja untuk mengawali acara kita malam hari ini, saya serahkan kepada Bapak Pendeta Gunnar Sari. Silakan, Pak. Oke, selamat malam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa bertemu kembali dalam acara webinar ini. Ya. Tema kita pada hari ini yaitu Michelangelo dan patung pahlawan. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, ini apa kisahnya? Dan ini benar-benar saya akan membawa kepada satu pemahaman bahwa sebetulnya saya dan Bapak Ibu sekalian itu sebetulnya lebih bernilai, lebih hebat dari apa yang pernah kita pikirkan selama ini. Kira-kira itu intinya ya. Ya. Nah, Bapak Ibu, suatu saat Michelangelo itu jalan-jalan ya. Pada saat dia jalan-jalan, kemudian dia melihat ada satu bukit yang dipenuhi dengan semak belukar dan juga onak berduri. Tiba-tiba dia berkata kepada teman-temannya, "Oh, aku melihat ada patung yang terkungkung ya di bawah semak duri itu ya, di semak belukar itu. Saya akan ke sana dan saya akan mengeluarkannya," gitu ya. Kemudian teman-temannya berkata, ini kamu aneh sekali, mana ada patung, mana ada pahlawan di sana. Kemudian dia naik ke bukit itu dan mulai membersihkan dari semak belukar, dari onak berduri. Setelah bersih dia pulang, kemudian kembali lagi membawa pahat dan mulai dia memahat, mulai dia mengukir ya batu-batu dan seterusnya. Dan semua orang setiap kali lewat, Michelangelo, kamu ngapain di situ? Dia sekali berkata, aku akan mengeluarkan pahlawan yang terkungkung di dalam bukit batu ini.
kemudian orang mengatakan bahwa jangan-jangan kamu ini sudah gila kali ya. Mana ada pahlawan di dalam bukit batu itu. Nah, singkat cerita setelah beberapa bulan muncullah atau jadilah patung pahlawan ya yang dimaksudkan oleh Michelangelo tadi. Setelah dia memahat akhirnya jadilah patung ya pahlawan yang sangat terkenal yang dikagumi oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, sebetulnya begini, ada orang yaitu Michelangelo yang bisa melihat bukit, tetapi dia bisa melihat langsung sampai ke dalam bukit itu dan dia bisa membayangkan bahwa ada patung di sana. Dan benar, dia pada akhirnya bisa membuktikan patung itu. Sementara itu, kebanyakan orang melihat bukit, ya bukit saja. Melihat bukit ya penuh dengan semak belukar saja, semua penuh dengan onak berduri saja, hanya itu saja. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita juga gitu. Kalau pertanyaannya siapakah semua yang melihat diri kita ini? Siapakah yang melihat hidup kita ini? Memang banyak ya, tetapi paling tidak ada 3 hal, paling tidak ada 3 orang, 3 pribadi. Yang pertama yang melihat itu adalah diri kita sendiri. Saya percaya Anda sejak kecil melihat diri Anda. Dan tidak sedikit kita melihat diri kita langsung meng-underestimate diri kita ini. Kita akan berkata, aduh enggak tahulah jadi apalah saya orang miskin, saya tidak punya pendidikan yang cukup, ya saya orang dari kampung, wah papa saya meninggal sejak saya masih kecil, mama saya meninggal sejak kecil dan sebagainya. Sehingga kesimpulannya kita mengatakan, aduh aku enggak berarti hidup di dunia ini, ya useless lah hidupku. Aku merasa minder, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi sekali lagi tidak sedikit orang-orang yang memandang dirinya dengan meng-underestimate ya. Wah, kamu nanti jadi apa sih? Kamu orang kampung begitu, kamu orang terbelakang begitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah sesama kita. Nah, sesama kita saya percaya ada orang juga yang sama pemandangannya waktu dia melihat sama seperti diri kita melihat diri kita gitu ya. Ya mungkin mereka kalah, kamu orang kampung, enggak usahlah, kamu cita-cita besar, kamu orang enggak berpendidikan, kamu enggak pinter, enggak usahlah cita-cita yang tinggi-tinggi, kamu terimalah nasibmu, ya terimalah kamu orang kampung, ya sudah begini saja. Nah, bahkan mungkin orang tua kita mengatakan yang sama, mungkin juga keluarga kita juga mengatakan yang sama, mereka pun juga meng-underestimate kita gitu ya. Jarang loh Bapak Ibu, tetangga-tetangga kita yang akan mengatakan kepada kita, wah kamu nanti kalau besar jadi orang hebat itu, kamu pasti akan nanti jadi Pak Camat, nanti kamu akan jadi bupati, kamu jadi presiden. Jarang. Mungkin yang kebanyakan yang ada jadi aduh enggak tahu lah nak nasibmu nanti jadi apa dan sebagainya. Nah, kemudian pribadi yang ketiga yang melihat kita adalah Allah. Nah, Bapak Ibu sekarang coba bayangkan Allah itu melihat Anda seperti apa sih gitu ya. Allah itu melihat Anda seperti apa gitu. Saya percaya Allah itu melihat kita ini secara proporsional gitu ya. Dan dia tidak pernah meng-underestimate kita. Itulah sebabnya dia sendiri pernah berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi andai kata cara Allah melihat Anda dan dia menggunakan kalimat itu, pasti Allah mengatakan, wah kamu orang hebat, aku sudah memilih kamu, aku sudah menetapkan kamu ini akan menjadi nabi dari bangsa-bangsa, bukan nabi hanya satu suku saja, bukan nabi dari satu kampung saja, bukan nabi di pasar kemis saja gitu ya. Kamu adalah nabi-nabi yang akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Wah, Bapak Ibu, bukankah ini menarik ya, cara Allah memandang diri Anda dan cara Allah memandang diri saya. Lebih lanjut lagi dia berkata demikian, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini ya pemazmur ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, sudah bisa bayangkan Bapak Ibu, keberadaan Anda itu dari satu proses yang namanya proses yang ajaib itu, proses yang luar biasa itu, proses Anda keluar dari ibu kita, kandungan ibu kita itu proses yang ajaib, proses yang mujizat. Bahkan sebelum itu sudah disam Tuhan sudah membentuk secara luar biasa,
Maka jangan pernah meng-underestimate diri Anda, jangan menyepelekan diri Anda, jangan menganggap rendah diri Anda. Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Anda adalah orang-orang yang hebat. Anda adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Di ayat yang berikutnya, ya, saya kumpulin di sini. Dia berkata demikian, didapatinya di suatu negeri, ini berbicara tentang Yakub, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya dia, dijaganya sebagai biji matanya. Wah, Tuhan sudah mengukir kita, melukis kita menjadi biji mata Allah, dan Dia menjaga kita, melindungi kita. Kalau tadi di dalam awal ada diskusi dan dan sebagainya, jangan khawatir, Allah itu menjaga kita seperti menjaga biji mata. Saya percaya saudara Tuhan, kalau kita setiap kali ada sinar cahaya gitu ya, kita langsung menutup mata kita. Nah, mata itu selalu bagian tubuh yang paling cepat kita lindungi, ya, paling cepat kita lindungi. Ada apa, ada debu, langsung kita gitu. Kalau ada debu, kita tidak pernah kita pegang tangan, ya, tanganku naik ke atas, tidak, langsung mata, ya. Kenapa? Itu membayangkan bahwa biji mata itu adalah sesuatu yang harus dijaga, harus dilindungi. Dan Tuhan menjadikan Anda biji mata, itu berarti Tuhan akan menjaganya, ya, karena Anda ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kemudian saudara-saudara Tuhan, ayat berikutnya Yesaya pasal 55 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Wah, Bapak Ibu, kalau tadi Anda sudah underestimate diri Anda harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun karena selama ini aku memandang rendah diriku. Tuhan, minta maaf karena selama ini aku menyepelekan diriku. Padahal apa, saudara-saudara, yang sejatinya, yang sebenarnya adalah Tuhan punya rancangan yang besar. Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup Anda, bahkan lebih indah dari apa yang Anda capai sekarang ini, gitu ya. Lebih luar biasa dibandingkan dengan apa yang sekarang ini terjadi pada diri Anda. Saudara, posisi Anda sekarang ini belum apa-apa dibandingkan dengan rancangan Allah yang akan terjadi dalam hidup Anda tahun depan, 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang. Maka perlu loh saudara bahwa Anda minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita telah menyepelekan diri kita. Kita telah menganggap rendah diri kita. Mungkin Anda berkata, Tuhan mau jadi apalah, saya orang Tulungagung, saya orang Trenggalek, saya orang Niki-Niki, saya orang Soe. Apa yang akan terjadi? Mana mungkin ada orang besar dari Tulungagung, dari Trenggalek, dari Niki-Niki, dari Soe, dan sebagainya. Bapak Ibu, saya katakan Tuhan punya rencana yang indah, lebih indah dari semua rencana siapapun juga. Tuhan punya rancangan yang lebih agung dari semua rancangan siapapun juga. Nah, ini menjadi sesuatu yang harusnya menarik. Nah, Bapak Ibu, ada satu kalimat yang saya mau share kepada kita sekalian. Bapak Ibu, kalau kita bekerja atau kalau kita mengerjakan pekerjaan kita, maka kita akan dapat upah, dan upah itu paling banter cukup untuk kita makan 1 bulan. Tetapi kalau Anda mengerjakan diri Anda, mengerjakan hati Anda, mengerjakan jiwa Anda, itu nilainya nanti sampai kepada kekekalan. Jadi berapa banyak di antara kita hanya sibuk bekerja, sibuk melayani, tapi kita tidak pernah mengerjakan karakter kita. Kita tidak pernah mengerjakan jiwa kita. Kita tidak pernah mengerjakan hidup kita. Bapak Ibu, kerjakanlah hidup Anda sampai benar-benar hidup Anda menjadi orang luar biasa. Ya, kerjakanlah jiwa Anda sampai jiwa Anda itu menjadi jiwa yang luar biasa. Dan lebih daripada itu, dalam konteks kali ini sudah bisa Tuhan, kalau Michelangelo bisa melihat semak belukar, bisa melihat bukit batu, dan di dalamnya ada patung pahlawan, dan dia sanggup mengeluarkannya. Sekarang bayangkan Allah itu melihat Anda satu persatu, dan dia melihat bahwa Anda adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa, dan sebentar lagi dia akan mengeluarkan kepahlawanan Anda itu
Itulah sebabnya izinkanlah Anda dipahat oleh Allah, izinkanlah Anda dibersihkan oleh Allah. Semak berduri silahkan, ya katakan pada Tuhan, ini semak berduri yang menghalang-halangi proses aku menjadi pahlawan. Singkirkan semuanya, sehingga yang tinggal, yang ada, yang muncul adalah pahlawan itu sendiri, yaitu diri Anda yang selama ini terkungkung dengan duri-duri, terkungkung dengan semak belukar, yaitu akar kepahitan Anda, mungkin ketidakpercayaan Anda, mungkin juga egois Anda, mungkin juga kesombongan Anda, dan lain sebagainya, yang membuat Anda itu masih seperti bukit batu yang belum kelihatan pahlawannya, gitu ya. Mari izinkan Allah untuk melakukan itu. Nah, kenapa? Karena Tuhan juga berkata, engkau itu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Wah, itu Tuhan ngomong begitu loh untuk kita sekalian. Bapak Ibu, Allah itu mengasihi kita dan Dia menganggap kita sebagai pribadi yang berharga. Nah, saya akan kasih untuk kesaksian. Ada satu teman saya dari Kanada, sedang di Tuhan. Nah, dia itu hidupnya useless ya, dia frustasi ya, dia selalu gagal dan lain sebagainya. Kemudian dia pakai obat dan seterusnya. Nah, orang-orang mengatakan bahwa lah kamu itu seperti itu, masuk hidup seperti itu, diolok-olok, dibully dan sebagainya. Nah, sampai pada akhirnya dia juga memiliki pemahaman yang sama seperti orang-orang yang memandang dia. Nah, suatu saat sedang Tuhan dia merencanakan bunuh diri dan gagal, merencanakan bunuh diri dan gagal. Nah, suatu saat dia diajak oleh temannya, yuk ikut aku ke retreat yuk, di satu puncak di gunung di Kanada sana. Kemudian dia berkata, ya aku mau. Tapi waktu dia mau begitu, pikirannya dia bukan mau ikut retreatnya, tetapi bagi dia ini kesempatan aku bunuh diri di gunung sana, gitu ya. Nah, singkat cerita dia ikut. Satu malam pertama dia masih ikut. Nah, malam yang kedua dia menyelusup dengan bawa pisau dan dia mau bunuh diri. Dia mau memotong jari-jarinya, memotong nadinya itu. Nah, tetapi yang menarik di dalam momen itu, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya yang menjadi momentum. Pada saat dia melakukan itu, tiba-tiba dengar suara demikian, "Hei anakku," namanya Tyler. "Hei Tyler, ya, kalau kamu sudah tidak mau menggunakan hidupmu, serahkanlah padaku, aku akan menggunakannya." Wah, dia mulai kaget dan dia mendengar kalimat yang sama. "Hai Tyler, ya, kalau kamu sudah tidak mau menggunakan hidupmu karena kamu merasa gagal, kamu merasa hina dan sebagainya, serahkanlah kepadaku, aku akan menggunakannya." Singkat cerita, sudah misalnya Tuhan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan pada akhirnya dipakai Tuhan cara luar biasa. Intinya adalah, Bapak Ibu, mungkin kita menjadi orang yang, aduh aku seperti ini, aku sudah tidak mau menggunakan hidupku ini, aku sudah stres, aku sudah frustasi, aku sudah depresi menggunakan hidupku. Saya kasih tahu kepada Anda sekalian, Bapak Ibu, serahkanlah hidup Anda kepada Allah. Saya percaya Allah sanggup menggunakan Anda lebih baik daripada Anda menggunakannya. Saya ulang lagi, serahkanlah hidup Anda kepada Allah. Hey Angel, ya si Aprilia, serahkanlah hidupmu kepada Allah, maka Allah bisa menggunakan lebih baik daripada kamu menggunakannya. Dorcas, serahkanlah hidupmu kepada Allah, maka Allah akan menggunakan hidupmu lebih baik daripada engkau menggunakannya. Kadang-kadang kita begitu sombong mau menggunakan hidup kita sesuai dengan kemampuan kita, tidak akan tercapai, tidak akan berhasil, tidak akan hidup yang baik, Bapak Ibu. Maka serahkanlah hidup kita kepada Allah, maka saya percaya Dia akan bisa memakai kita secara luar biasa. Itulah sebabnya pada akhirnya Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia." Setelah saya cek dalam tafsiran, ini bukannya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar saja, tapi artinya juga kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi bukan saja menyampaikan berita-berita yang besar, tetapi kita sendiri menjadi pelaku dari peristiwa-peristiwa yang besar itu. Maka aminkanlah firman Tuhan ini, karena ini akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Nah, maka saudara Tuhan, ayat yang terakhir, "Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." Saudara Tuhan, kalau Anda tidak merasa selama bertahun-tahun, "Tuhan, aku kok tidak merasa dikasihi," malam hari ini saya deklarasikan, Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan menempatkan Anda sebagai biji matanya.
Saudara, saat ini hingga saat ini Tuhan bukan saja terlibat di dalam proses pembentukan Anda selama Anda di dalam kandungan ibu Anda, tetapi sejak Anda lahir hingga saat ini Dia belum berhenti memproses Anda untuk menjadi orang-orang yang luar biasa itu. Saya ulang lagi, sampai detik ini Allah belum berhenti memproses karakter Anda, memproses kepribadian Anda, memproses jiwa Anda, memproses sifat Anda, sampai pada akhirnya Anda sama seperti Kristus, yaitu pribadi yang luar biasa. Begitu, selamat menjadi pahlawan dengan cara mempersilahkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, diukir oleh Tuhan, dipahat oleh Tuhan, dan pada akhirnya Anda bukan saja menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar, tetapi Anda sendiri akan menjadi pelaku-pelaku dari perbuatan-perbuatan yang besar itu. Selamat menjadi pahlawan iman. Selamat, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tolong kami, pimpin kami, supaya kami melihat diri kami tidak meng-underestimate, tidak menyepelekan diri kami. Kenapa? Karena Tuhan telah membentuk kami sejak kami dalam kandungan. Bahkan pembentukan Tuhan tidak berhenti sampai kami lahir, tetapi hingga saat ini Engkau terus memproses kami, membentuk kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi pahlawan-pahlawan iman. Pada akhirnya kami akan menjadi saksi dan memberitakan peristiwa-peristiwa besar, dan lebih daripada itu kami akan menjadi pelaku dari peristiwa-peristiwa ajaib, peristiwa-peristiwa yang besar itu. Terima kasih Bapa di surga, kalau selama ini kami meng-underestimate diri kami, kalau orang lain meng-underestimate diri kami, kalau sekarang kami tidak akan mempercayai termasuk diri kami tidak akan mempercayai apa kata orang lain, kami hanya percaya apa kata orang saja, apa kata Allah saja, karena Allah berkata punya rencana yang indah, punya rancangan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, super sekali firman Tuhan hari ini. Nah, tidak seperti hari-hari yang lalu, malam ini saya akan masukkan ke dalam room, dalam kelompok, masing-masing nanti ada 4 orang atau 3 orang. Nah, saya kasih waktu 10-12 menit, teman-teman bisa berkenalan, yang belum kenal, lalu sampaikan pesan apa atau berkat apa yang Anda dapatkan dari topik yang sudah disampaikan. Yang kedua, pengalaman apa yang Anda lihat dalam diri Anda, baik itu yang negatif atau yang positif. Jelas? Atau perlu saya ulang? Kalau sudah jelas, saya akan bagikan ke masing-masing roomnya. Nanti Anda akan ketemu dengan siapa? Di dalam ruangan ada 3 atau 4 orang. Nanti di dalam room itu Anda bisa berkenalan, yang belum kenal, lalu Anda bisa sampaikan masing-masing pesan atau berkat apa yang Anda dapatkan malam hari ini dari topik yang sudah disampaikan. Lalu pengalaman apa yang pernah Anda lihat di dalam diri Anda, baik itu yang positif atau negatif. Kita belajar seperti Michelangelo.